Di Timur Tengah, agak panjang ceritanya ini. Di Timur Tengah setelah ambruknya khilafah tahun 24, khilafah Ottoman, dari sejak Zainal Abu Bakar sampai tahun 24, khilafah itu bubar. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang bubarkan khilafah adalah seorang ideolog namanya Mustafa Kemal Atatürk, yaitu ingin menjadikan Turki modern, nasionalis, sekuler. 100% sekuler. Khilafah hilang, Turki berdiri menjadi negara nasional dan negara sekuler. Haji, negara tidak ikut campur. Mau haji mau tidak bukan urusan negara. Ya, agama enggak, dan lepas. Negara nggak ngurusin haji. Terserah, nggak ngurusin agama lah, nggak ngurusin agama. Walhasil itulah. Nah, ternyata gagal. Turki itu gagal. Hilangnya khilafah, umat Islam dalam keadaan di bawah penjajah. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan, Prancis, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis, Italia jajah Libya, dan Belanda pun menjajah kita lah. Maka umat Islam yang dijajah itu tidak punya pemimpin, tidak punya induk. Nah, disitulah berdiri pertama kali partai politik Arab yang berideologi nasionalis, sekuler, sosialis, yaitu Partai Ba'ath, yang pendirinya namanya Mitchell Aflaq, orang beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, menantunya Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel, itu dia menantunya. Maka menggembleng kader-kader Arab dari Irak, Hasan Bakr, dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Mesir, Zakaria Muhyiddin, Muhammad Najib, Aljazair, Bin Bella, Tunis, Habib Bourguiba, Sudan, Ja'far Umeri. Nanti akan diteruskan oleh kader-kader seterusnya dari Irak, Saddam Hussein, dari Ramadan, Tariq Aziz, dari Suriah, Hafid Assad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim, dari Mesir nanti Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, dari Aljazair nanti bin Jadid, Sadr bin Jadid, Hawari Boumediene, dari dan seterusnya lah. Nah, ini mereka ini yang saya sebut namanya tadi semua adalah aktivis Ba'ath. Yaitu nasionalis, sosialis, sekuler, bukan aktivis Islam. Ya, walaupun mereka beragama Islam, tapi geraknya, aktivitasnya, perjuangannya bukan lil Islam, bukan li ajlil Islam, bukan. Justru sekuler, Bu. Ya, sekuler. Melawan menjajah. Ini kan cerita masing-masing merdeka kan, negara semua merdeka. Maka semua negara Arab nasionalis, sosialis, sekuler. Nah, sekutu kebakaran jenggot, karena ini yang merdeka ini di belakangnya semua Soviet ini, di belakangnya sosialis kan. Maka sekutu buru-buru bikin boneka, negara boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, besan, mertua, pak ade, paman, menantu. Jumlahnya 200.000 dari satu keluarga. Al-Khalifah jadi negara Bahrain. Ada lagi 200.000 dari keluarga Al-Thani jadi negara Qatar. Ada dua keluarga, keluarga Jabir, keluarga Sobah jadi negara Kuwait, 400.000. Ada 7 dusun, 7 kampung jadi negara Emirat. Itu Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Rasul Ain, Fujairah. 7 lah, jumlahnya cuma 650. Sekarang aja jumlah penduduknya 2 juta, 80% pendatang. Yang asli cuma 20%. Sekarang ini sedepok itu. Iya. Nah ini negara bikinan sekutu. Kepentingannya? Nah, untuk mengimbangi negara yang tadi lahir itu Irak, Suriah, Mesir, Sudan yang sudah di belakang. Seperti negara hadiah seperti Brunei, Singapura, New Zealand itu semua negara hadiah dari Inggris semua kan. Nah, walhasil. Setelah demikian berjalan, baru umat Islam sadar, ingin geraklah. Pertama kali orang pejuang ingin membangkitkan umat Islam dengan semangat li ajl Islam adalah Syekh Hasan Al-Banna. Nah, mendirikan partai politik Islam namanya Ikhwanul Muslimin. Tahun 30, tahun 35, 36 lah. Dengan niat agar terutama pemuda-pemuda masa depan nih
punya semangat Islam gitu loh. Jangan sekuler, jangan sekuler. Nasionalis boleh tapi jangan sekuler. Dan beliau moderat. Ya, pegangannya Ibnu Katsir. Masih seperti NU lah, seperti kita kiai-kiai NU pegangan rujukan kitabnya. Kitabnya. Tahun 42 ada pemuda aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Di Mesir. Namanya An-Najrasi. Waktu itu masih Raja Faruk, masih di bawah Inggris. Waktu itu Hasan Banna nangis. Kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya. Kamu itu bunuh gerakan, bunuh saya. Betul. 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Nah, ini penggantinya. Ya, makanya hati-hati kalau ada ormas itu penggantinya harus partai politik atau ormas harus betul cari penggantinya yang benar. Penggantinya Said Qutb. Said Qutb bukan Al-Azhar, bukan ulama lah, bukan, tapi jurnalis dari Cairo University. Dengan adiknya juga namanya Muhammad Qutb. Nah, beliau pegang mursyid am atau ketua umum lah, kalau kita ketua umum Ikhwan Muslimun. Beliau menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq, tanda-tanda jalan yang benar. Kalau mau terjemahan literatunya begitu. Yang penting isinya beliau memang orang cerdas sih. Isinya beliau begini. Yang namanya jahiliyah itu bukan fenomena sosial primitif, miskin, buta huruf, terbelakang. Kan semua ulama mengatakan jahil seperti itu. Semua ulama, semua tafsir mengatakan jahil itu ya primitif itu. Kalau Said Qutb tidak. Jahiliyah itu sistem politik, sistem negara yang bukan Islam namanya jahiliyah. Jadi pokoknya bukan Islam itu jahiliyah. Isinya apa isinya? Komunis, kapitalis, sosialis, nasionalis. Ini nasionalis itu jahiliyah ini. Nah, embrionya dari situ nih. Jadi disitulah kemudian lahir Ikhwan yang radikal. Tahun 65 ketika Presiden Jamal Nasir, Ikhwan akan mengkudeta, melawan kudeta Jamal Nasir, gagal, bahkan 6 ulama digantung oleh Jamal Nasir, Said Qutb termasuk, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi digantung di Medan Tahrir, di Tahrir Square, ditonton oleh rakyat, ulama digantung itu oleh Jamal Nasir. Nah, Ikhwan jadi partai yang dilarang. Tapi setelah dilarang bubarnya Ikhwan, tidak bubar ide. Lahir yang lebih radikal dari Ikhwan. Namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Dari kejadian tahun 65. 69 lahir yang lebih radikal. Semua orang kafir kecuali mereka yang gak kafir. Syekhul Azhar kafir. Syekhul Azhar itu kafir. Ulama tarekat, hufadzul Quran semua kafir semua. Kalau tidak sejalan dengan mereka. Nah, itulah pertama kali mereka membunuh Menteri Agama, Menteri Auqafnya, namanya Syekh Husain Al-Dhahabi, yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, itu dibunuh. Kedua, membunuh wartawan senior Koran Al-Ahram, namanya Yusuf Sibai. Yang ketiga puncaknya, tanggal 3 Oktober 1981, membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Oleh Husni Mubarak mereka hantam, ternyata tidak bisa habis. Sampai sekarang ada masih di Gurun Sinai, yang nanti itu mereka cikal bakal terus sedunia ini. Dan mereka lah yang kemarin belum lama atau setengah tahun yang lalu atau berapa, belum 1 tahun belum, ngebom sholat Jumat di Rafah, Provinsi Arish, 600 jamaah Jumat mati semua. Kenapa ngebom? Kafir. Jadi sholat Jumat itu kafir. Dia cara berpikirnya luar biasa. Itu karena berbeda dengan mereka itu. Jadi lebih daripada Ikhwan. Kalau Ikhwan ingin syarat Islam gitulah. Ini enggak, takfir. Dan itu sampai ke kita, Bu ya? Iyalah itu. Nanti kan ISIS juga seperti itu. Tapi kalau ini murni dari dalam, kalau ISIS bikinan dari luar, bedanya gitu. Ini kalau ini dari dalam.